Assalamualaikum Mam, welcome to my YouTube channel. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekarang ini lebaran ketiga. Saat aku bikin video ini mungkin Mam akan nonton bukan di lebaran ketiga, di lebaran hari keberapa. Tapi nggak mengurangi Idul Fitri pada kali ini. Aku sekali lagi ngucapin mohon maaf lahir dan batin apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun nggak disengaja. Nah Mam, kali ini aku akan memenuhi janji aku akan membahas tentang autis high function. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa pencet tombol merahnya subscribe, karena dengan pencet tombol merah Mam telah membantu aku untuk terus mengembangkan channel ini, dan klik tombol loncengnya supaya Mam gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita mulai. Kali ini aku bikin videonya di rumah. Ini sekarang di rumah aku lagi kosong, makanya aku bisa bikin video di rumah, dan anak-anak lagi keluar belanja sama suamiku sama mamanya belanja produk-produk HDI, karena selama lebaran ini alhamdulillah banyak banget orang tua yang order produk-produk HDI, dan alhamdulillah juga testimoninya juga banyak. Bisa klik testimoni produk HDI itu di Instagram aku @ratihealthy. Ini banyak banget testimoninya. Oke, tapi kali ini aku nggak ngebahas tentang perprodakan. Kali ini aku akan ngebahas tentang autis high function. Aku sudah pernah bilang di video aku sebelumnya dulu saat diagnosanya terbaru autis high function. Nah, aku bilang aku akan men-share apa itu autis high function. Nah, kalau misalnya Mam belum tahu diagnosa L terbaru anakku tentang autis high function, itu klik di atas. Nah, sekarang aku akan menjelaskan lebih detailnya tentang autis high function. Nah, Mam, di sini untuk disclaimer aja ya. Kalau misalnya masih ada yang bertanya, aku dokter kah, nakes kah, bidan kah, atau apa, enggak sama sekali. Ini apa yang aku share di video-video aku itu adalah berdasarkan pengalaman aku sendiri sebagai ibu dari anak yang spesial, dimana anakku itu didiagnosa ADHD, didiagnosa disleksia, didiagnosa ASD, autis spectrum disorder, didiagnosa autis high function. Nah, karena anakku yang spesial ini akhirnya aku banyak belajar, dan sedikit banyak yang aku ketahui aku share ke mam-mam semua. Kalau misalnya terdapat perbedaan atau terdapat ketidaksamaan dengan yang mam ketahui, tulis aja di kolom komentar. Dan apa yang aku share itu apa yang terjadi sama anakku. Jadi nggak selalu sama dengan apa yang terjadi pada anak-anak yang lain, karena setiap anak itu beda-beda. Jadi sama anakku kasusnya A, gejalanya ABC, nah itu belum tentu pada anak yang lain pun sama kasusnya A, gejalanya ABC, bisa terjadi perbedaan-perbedaan. Jadi semuanya aku share berdasarkan pengalaman aku sendiri, dan aku googling juga, baca-baca juga, dan aku juga tanya sama dokter-dokter anakku. Oke, langsung aja kita mulai tentang autis high function. Nah, di sini sebenarnya aku belum banyak mendapat literasi tentang autis high function. Jadi memang aku agak lama untuk bikin video ini, karena aku harus cari tahu dulu lebih banyak. Kemarin memang sempet ngobrol sama dokter anakku saat pertama kali L didiagnosa autis high function, tapi itu juga belum banyak karena aku sendiri masih bingung, masih shock, masih masih nggak ngerti juga mau nanyanya banyaknya apa. Nah, terus saat seharusnya L di bulan di bulan Mei ini udah konsul lagi sama dokter, tapi karena ada COVID-19 ini kita kan nggak bisa pergi keluar kota, dan takut juga, akhirnya ya mungkin nanti bulan depan, dapat jadwalnya bulan depan baru bisa konsul lagi ke dokter Ima Natasha. Nah, jadi sekarang
Aku lihat-lihat catatan, aku ingat-ingat lagi dan aku pelajari lagi, aku cari tahu lagi tentang autis high function. Oke, ini yang terjadi sama anakku gitu. Jadi kalau misalnya ada yang merasa kok beda dengan yang terjadi sama anakku, nah tulis aja di kolom komentar, nanti akan aku pelajari lagi. Nah, yang pertama, apa sih autis high function itu? Nah, autis high function sendiri adalah autis yang memiliki banyak fungsi. Nah, di sini autis yang memiliki banyak fungsi itu apa gitu kan. Nah, fungsinya itu jadi si anak autis itu kan kadang ada beberapa anak autis atau anak ASD yang memiliki keterbatasan dalam fungsi-fungsi, baik fungsi tubuhnya, fungsi geraknya, terus mungkin fungsi intelektualnya, akademisnya. Nah, untuk autis high function ini, nah itu dia memiliki kelebihan-kelebihan itu. Jadi dia dapat melakukan hal-hal yang anak autis tidak bisa lakukan gitu. Anak autis pada umumnya tidak bisa lakukan karena dia high function. Ada yang bilang juga, aku baca juga kalau autis high function ini memang bisa cenderung memiliki IQ yang lebih tinggi daripada anak-anak autis pada umumnya. Nah, selanjutnya itu anak autis high function itu tidak terlihat seperti anak autis. Jadi kalau dilihat secara kasat mata aja nih, kayak kita baru melihat, baru ketemu, kita nggak akan tahu kalau misalnya anak tersebut itu mengalami atau didiagnosa autis high function. Nah, ini juga yang terjadi sama anakku. Jadi kalau misalnya yang nggak tahu, yang nggak kenal, yang belum tahu riwayat anakku, pasti mengiranya anakku itu si L itu tuh baik-baik aja, normal-normal aja seperti anak pada umumnya gitu. Tapi kalau misalnya udah deket, diteliti lebih lanjut, nah itu baru ketahuan, baru terasa agak ada perbedaannya gitu. Kalau misalnya si anak ini autis atau autis high function itu tadi. Nah, terus kalau misalnya dicek, ada juga nih yang aku baca. Jadi kalau misalnya dicek itu fungsi otaknya untuk anak autis high function itu gimana ya, berbeda cara kerjanya dengan anak-anak yang normal atau dengan anak-anak yang autis pada umumnya. Itu cara kerja otaknya itu berbeda gitu. Aku kurang ngerti gimana karena memang di situ dijelasinnya seperti itu, cara kerjanya berbeda pada umumnya gitu. Nah, terus yang jelas ya, kalau misalnya autis high function, interaksi sosialnya terganggu, terus terdapat gangguan komunikasi, itu yang menyebabkan anak autis high function itu mengalami terlambat bicara karena memang terjadi gangguan komunikasi. Nah, terus minat bakatnya itu terbatas. Sebenarnya nggak pada autis high function, pada anak-anak autis lainnya juga minat dan bakatnya itu terbatas. Jadi kalau dia minat dan bakatnya di melukis, ya di melukis aja. Agak sulit untuk melakukan minat yang bakat kayak yang multi talenta gitu, susah. Bukan yang nggak mungkin, tapi sulit banget atau susah. Jadi kalau misalnya minat dan bakatnya di melukis, ya di melukis yang terus dikembangin gitu. Kalau misalnya minat dan bakatnya di berenang, ya di berenang itulah yang dikembangin, seperti itu. Nah, kalau misalnya L itu kemarin udah tes ke psikolognya dan alhamdulillah udah diketahui kalau misalnya minat dan bakatnya itu di musik sama di nyusun-nyusun, merakit-merakit seperti Lego dan sebagainya. Nah, itu udah ketahuan 2 minat dan bakatnya gitu. Terus kalau misalnya autis high function itu sendiri berperilaku berulang-ulang. Ini sebenarnya sama ASD. Kalau secara garis besarnya sama. Kalau misalnya anak autis high function atau ASD itu memang suka melakukan hal-hal yang sama. Nah, tapi ada sedikit perbedaannya. Nanti perbedaannya aku bikin video sendiri tentang perbedaan anak autis high function dengan ASD, autism syndrome disorder. Nah, sekarang yang terakhir yaitu penyebabnya itu apa aja sih? Nah, sebenarnya tentang ciri-ciri anak autis, penyebab
anak autis itu sudah pernah aku share, aku sudah pernah bikin videonya. Nah, untuk apa sih namanya penyebabnya, bisa klik link di atas, link video di atas. Nah, itu aku sudah pernah bikin tentang penyebabnya anak menjadi autis. Nah, sebenarnya kurang lebih sama, ini aku bacain garis besarnya aja. Kalau misalnya penyebab anak autis high function itu yang gak jauh-jauh dari genetis dan lingkungan. Detailnya klik di atas. Nah, terus kalau misalnya untuk terapinya segala macem, nah itu sebenarnya nggak jauh beda sama anak autis pada umumnya. Cuman kalau misalnya untuk anak autis high function, karena minat dan bakatnya itu terbatas, jadi begitu tahu minat dan bakatnya apa, nah itulah yang harus dipush, kita dorong, kita fasilitasi dengan semaksimal mungkin supaya anak kita nanti bisa mandiri dan bisa mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kemampuannya. Nah, sekarang kalau misalnya kita ragu gitu, gimana sih kita pengen tahu tentang anakku ini sebenarnya apa, autis high function kah atau ASD kah, itu gimana caranya? Aku juga sebenarnya agak susah menentukan karena perbedaan anak autis dan anak ADHD itu aja udah tipis banget bedanya. Antara autis high function sama ASD ya, sama autis yang biasa itu aja susah nyarinya gitu, tipis banget. Nah, antara autis dan ADHD aja itu tuh udah susah banget, tipis banget bedanya, apalagi ini membedakan antara autis high function sama autis yang biasa ASD itu tadi, itu pasti akan lebih sulit lagi. Aku juga tuh masih banyak belajar, jadi di next video aku akan bikin tentang garis besarnya aja perbedaan antara ASD sama autis high function. Terus aku akan bikin video lagi tentang perbedaan antara ADHD dengan autis high function. Nah, kalau misalnya masih bingung lagi ciri-ciri anak autis itu gimana, aku sudah pernah bikin videonya tentang ciri-ciri atau gejala anak autis. Mam tinggal klik link di atas, itu klik aja, nanti Mam akan melihat. Nah, kalau misalnya Mam udah tahu perbedaannya anak autis itu seperti apa, maksudnya ciri-cirinya anak autis itu seperti apa, nah baru nanti kalau kita udah dikategorikan anak kita autis, nah ini autisnya ini yang apa lagi, nah itu Mam lebih baik cek ke dokter, lihat dulu ke dokter. Jadi kalau misalnya ada ciri yang 1 atau 2, 3 yang sama, lebih baik langsung dicek, langsung ke dokter supaya lebih jelas. Oke, sekian video terbaru aku tentang autis high function. Kalau misalnya Mam punya mengalami hal yang sama sepertiku, anaknya didiagnosa autis high function, silahkan tulis di kolom komentar, share juga. Kalau ada pertanyaan seputar video ini, tulis juga di kolom komentar. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum. Sarangheyo.